Kita sekarang berada di tutorial soal lentur 1. Tutorial ini bisa membantu Anda untuk bisa mengerjakan pada tugas 1 yang ada di elitak Anda. Pertama kita coba lihat pada soal yang ada, yaitu tentang kondisi sebuah gelagar. Jadi kita diminta untuk bisa merencanakan sebuah dimensi dari profil gelagar tersebut. Nah, konsep perencanaan dimensi ini nanti bisa kita aplikasikan pada kondisi gelagar atau beam, baik itu untuk build up maupun nanti untuk yang hot roll yang bisa kita beli langsung dari pabrik. Nah, di soal ini sebuah gelagar dari profil WF dengan panjang bentang 15 meter memikul beban mati D sebesar 500 kg per meter lari dan beban hidup L sebesar 1500 kg per meter lari. Rencanakanlah dimensi profil gelagar tersebut. Efek tekuk torsi lateral diabaikan. Di sini LTB atau lateral torsional buckling tidak diperhitungkan, di mana mutu baja adalah BJ37. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pembebanan terhadap beban mati dan beban hidup satuannya berupa kilogram per meter, atau biasa kita sebut sebagai superimposed load, atau beban terbagi rata. Maka pertama yang kita ketahui adalah nilai beban mati, lalu nilai beban hidup, beban mati, beban hidup, lalu spesifikasi untuk struktur baja yang mutunya BJ37 yaitu F yieldnya sebesar 240 MPa dan F ultimate-nya sebesar 370 megapascal. Untuk modulus elastisitas dari baja sebesar 200.000 megapascal dan panjang total gelagar ini sepanjang 15 meter. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan memperhitungkan gaya dalam yang terjadi pada struktur gelagar dari WF ini. Oke. Kita akan hitung dulu untuk momen ultimate-nya, berapa nilai momen ultimate yang terjadi pada gelagar tersebut. Kalau kita gambarkan, maka akan seperti ini, di mana momen maksimum yang terjadi pada gelagar dengan kondisi beban terbagi rata tanpa adanya beban terpusat seperti yang ada di layar Anda, maka momen maksimum pada umumnya akan terjadi pada tengah bentang. Sehingga kondisi pembebanan gelagar adalah beban terbagi rata dan kita akan mencari gaya maksimumnya. Kita mulai dari beban hidup dan beban mati. Mau kita apakan dari situ? Kalau Anda masih ingat pada pembahasan yang pernah saya upload kepada Anda tentang konsep filosofi desain, bahwa di SNI kita diatur untuk menggunakan aturan terkait kombinasi pembebanan, di mana ada sekitar total 7 atau 6 kombinasi pembebanan yang harus kita hitung, yang harus kita inputkan didasarkan kepada beban-beban yang terjadi pada struktur itu. Nah, pada soal ini yang ada hanya beban mati dan beban hidup. Maka beban seperti beban angin, beban hujan, beban atap, beban gempa maupun beban lainnya tidak kita inputkan. Dan kalau Anda sudah banyak sering melakukan latihan pada struktur baja 1 dan baja 2, maka kombinasi pembebanan berupa 1,2 dead plus 1,6 lift itu merupakan kombinasi dengan nilai terbesar. Oke, maka di sini kita akan menggunakan kombinasi 1,2D plus 1,6 lift load. Yaitu hasilnya setelah kita kalikan 1,2 kita kalikan dengan 500 dengan data yang ada ini. Lalu 1,6 kita kalikan 1500, maka kita dapat Q ultimate, beban terbagi rata, masih berupa beban terbagi rata sebesar 3000 kg per meternya. 3000 kg per meternya, yaitu berupa Q ultimate. Nah, dari situ kita akan menghitung momen maksimum yang terjadi. Mengapa tidak ditinjau pada momen-momen lainnya, Pak? Kalau kita bisa lihat,
kita ambil potongan-potongan dari gelagar yang ada, maka lebih baik kita tinjau pada momen yang paling maksimum. Kalau di momen maksimum ini profil yang kita desain sudah oke, maka di potongan-potongan lainnya dari gelagar ini pasti bisa dikatakan tidak akan ada masalah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk bisa menghitung momen maksimum, kita bisa selesaikan dengan pendekatan mekanika rekayasa. Di sini saya menggunakan rumus tercepat untuk bisa menghitung momen maksimum di mana kondisinya adalah hanya ada beban terbagi rata. Maka kita bisa menggunakan 1/8 dikalikan dengan Q dikalikan dengan L kuadrat. 1/8 dikalikan Q 3000 kg per meter. Kita kalikan lagi 15 meter, jangan lupa kuadratnya. Sehingga momen maksimum yang terjadi pada gelagar ini, atau bisa kita sebut sebagai momen ultimate-nya, adalah sebesar 84.375 kg meter. Ingat, satuan momen adalah satuan berat dikalikan dengan jarak. Langkah berikutnya, kita akan mencari nilai momen nominal. Karena dari momen nominal ini kita akan bisa bergerak untuk mencari profil yang sesuai. Di LRFD, di SNI, kita sudah diberikan penjelasan tentang konsep desain filosofi, di mana momen ultimate lebih kecil atau sama dengan dari faktor reduksi dikalikan dengan momen nominalnya. Oke, momen ultimate itu harus lebih kecil sama dengan dari faktor reduksi dikalikan momen nominalnya. Nominal, kalau kita review dikit saja bahwa sisi ini adalah sisi desain perencanaan Anda, di sisi ini adalah sisi dari beban aslinya. Oke, dari beban asli yang ada, kita harus mampu di atasnya. Namanya kita merencanakan sebuah struktur yang bisa digunakan. Maka mau tidak mau, desain perencanaan kita harus mampu lebih dari kemampuan aslinya. Nah, di lentur, faktor reduksinya sudah diatur nilainya sebesar 0,9. Maka kita turunkan dalam bentuk MU lebih kecil sama dengan 0,9 momen nominal. Momen ultimate-nya kita sudah punya, yaitu dari perhitungan di atas tadi sebesar 84.375 kg meter. Lebih kecil sama dengan 0,9 momen nominal. Nah, di sini kita melakukan pendekatan persamaan untuk mendapatkan nilai ambang momen nominal terhadap momen ultimate. Jadi kita ini berusaha narik mundur perencanaannya. Kita punya bebannya, kita mau menentukan profilnya, maka kita tarik mundur dari bebannya dulu. Nah, di rumus ini maka momen nominal yang kita dapatkan adalah sebesar 93.750 kg meter, atau kita bisa singkat menjadi 93,75 ton meter. Oke, momen nominal sudah kita dapatkan, lalu kita kemana setelah itu? Nah, kita akan mencari nilai ZX. Apa itu ZX? ZX adalah modulus plastisitas. Kondisi plastis adalah kondisi ideal dalam perencanaan balok lentur. Sehingga kita akan menggunakan rumus dengan kondisi plastis. Kalau kita ingat dalam konsep lentur, konsep balok, atau konsep gelagar, bahwa kita menginginkan kegagalan yang terjadi diarahkan pada kondisi plastis, bukan pada kondisi lateral torsional buckling yang membuat adanya guling terhadap penampang kita atau terhadap struktur kita, atau kegagalan yang diakibatkan oleh tekuk lokal. Kita tidak ingin terjadi itu, baik lokal tekuk terhadap sayap maupun badannya, tapi kita menginginkan kondisi plastis. Kalau di pembahasan yang sebelumnya pun sudah pernah kita bahas bahwa
Kondisi plastis ini di mana kondisi balok itu mampu melendut sampai kondisi plastisnya. Oke. Di mana balok itu tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, tapi dia sudah melendut, mengalami deformasi di situ. Nah, kita menginginkan balok semaksimal itu dalam menahan beban yang ada. Karena balok ini adalah secondary structure, maka konsep plastis bisa diterapkan pada balok atau girder. Namun pada struktur utama seperti kolom, kondisi plastis tidak kita inginkan. Kita mengharap pada kondisi elastisnya. Oke, kita lanjut di sini. Dalam rumusnya, moment plastis itu sama dengan F yield dikalikan dengan ZX. ZX adalah modulus plastisitasnya. Moment plastis sama dengan moment nominalnya. Ini sudah ada di SNI. Nilai ZX itu sangat berkaitan dengan penampang, dan penampang berkaitan dengan ukuran profil. Mau ZX ataupun SX, modulus elastis, semuanya berkaitan dengan penampang. Dan penampang kaitannya dengan ukuran profil. Di soal ini, kita akan menentukan dimensi profil. Maka kita akan kerjakan dengan cara mencari nilai ZX-nya. Supaya kita bisa mendapatkan nilai profil terdekat yang akan kita pakai. Nah, di sini kita akan coba menggunakan rumus plastis dalam mencari nilai ZX-nya. Di mana MP sama dengan MN, maka MN yang kita dapatkan di nomor 2 ini kita bawa ke sini. Supaya Anda tidak terlalu bingung dengan satuan, saya ke sini. Momen nominal dari perhitungan di soal nomor 2 adalah 93,75 ton meter. Supaya satuan ini sama, kita akan membawa tiap value ini dalam satuan Newton millimeter. Oke, maka dari situ ton meter kita rubah dalam Newton millimeter. Di mana ton ke kilo kita perlu kalikan 10 pangkat 3. Dari kilogram ke Newton kita kalikan 10 pangkat 1, kita tidak menggunakan 9,8, kita bulatkan menjadi 10 pangkat 1. Lalu dari meter ke milimeter kita perlu kalikan juga ke 10 pangkat 3. Sehingga ketika kita jumlah total pengkali 10 ini, totalnya menjadi 93,75 10 pangkat 7 Newton millimeter yang sudah kita tuliskan di sini. Oke. F yield bisa kita dapatkan dari mutu baja. Di mutu baja BJ37, F yield-nya adalah sebesar 240 Newton per milimeter persegi. Satuan sudah sama, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari nilai ZX-nya. Hasil perhitungan ini menyatakan bahwa nilai ZX-nya adalah sebesar 3.906,95 cm pangkat 3. Oke. Di sini kita sudah dapatkan nilai ZX-nya. Maka dari nilai ZX yang kita punya, kita akan mencari ukuran profil yang sesuai, yang paling ekonomis, yang paling mendekati dengan kondisi pembebanan yang ada. Berapa sih profil yang paling sesuai untuk bentang 15 meter dan beban dead and load yang sudah kita sebutkan tadi. Dari ZX ini kita akan cek tabel baja untuk nilai ZX. Tabel baja bisa Anda cek pakai Morisco, atau Anda bisa langsung cek tabel baja pasar yang dijual di pasaran. Nilai ZX perlu saya sebutkan ke Anda, perlu saya sampaikan pada Anda bahwa nilai ZX ini sangat jarang sekali ditampilkan pada tabel-tabel baja di Indonesia maupun tabel-tabel baja produsen baja Indonesia. Namun kalau kita lihat tabel-tabel baja di luar negeri, di India, di Eropa, di Amerika, nilai ZX ini ditampilkan. Karena nilai ZX ini sebenarnya kan didapat dari perhitungan
ukuran penampang. Nah, ZX pada umumnya nilainya adalah 110% dari SX atau sekitar 1,1 kalinya dari SX. Maka kita akan buat asumsinya di situ, ZX yang kita punya akan kita sesuaikan dengan nilai SX, di mana ZX sebesar 3906,95 cm pangkat 3. Kita cari nilai SX-nya. SX-nya kurang lebih di kisaran 3551,772 cm pangkat 3. Ini adalah modulus elastisitasnya. Nah, karena SX-nya sudah kita dapatkan perkiraannya, maka kita akan menggunakan tabel baja. Dari tabel baja ini kita akan cari dimulai dari nilai SX-nya. Baru nanti kita akan jalan ke sana. Kita akan mencari nilai SX yang mendekati namun juga tetap di atasnya, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya jauh lebih beresiko, kita pilih yang di atasnya. Maka dari situ terpilihlah profil WF ukuran 600, 300, 12, dan 20. Di mana nilai SX-nya sebesar 4020. Target kita mencari SX di kisaran nilai 3551. Lalu kita pilih yang 4020. Nah, kita perlu melakukan perhitungan ZX. Kita perlu melakukan perhitungan ZX untuk menguji, untuk menilai apakah ZX ini sudah sesuai dengan ZX yang kita cari di nomor 4 ini, langkah keempat ini. Nah, di SNI disebutkan untuk rumus mencari nilai ZX, di mana ZX pada bentuk penampang I seperti ini, rumusnya adalah WBF dikalikan TF dikalikan dengan D minus TF ditambah 1/4 dikalikan TW dikalikan dengan D minus 2 kali TF kuadrat. BF itu apa, TF itu apa, sudah ada di gambar ini. Oke, BF ini lebar dari sayap, TF ini adalah tebal dari sayap, TW adalah tebal dari web atau badan, dan D adalah ketinggian dari keseluruhan profil penampang. Nah, dari rumus ini, kalau kita lihat, oke. Kita bisa lihat di sini bahwa BF ini adalah di sini, TF ada di sini untuk D. Nah, sebentar untuk D. Untuk TF-nya juga udah kita tahu, TW-nya kita juga sudah tahu. Ini ya. Kita punya TF pun juga sudah tahu. Tinggal nilai D-nya. Untuk nilai D didapatkan dari sini. Nah, jadi kita sudah dapat variabel-variabel untuk bisa menentukan berapa sih nilai ZX-nya. Oke, saya lanjut. Setelah nilai ZX dari profil, setelah kita dapat nilai ZX dari profil WF 600, 300, 12, 20, nilainya yaitu sebesar 4308,9 cm pangkat 3. Dari ZX yang kita cari dibandingkan dengan ZX ini, maka oke. Kenapa bisa oke? Nilainya masih di atasnya, masih mendekati atau tipis lah. Oke. Sehingga kita tentukan, oke, kita akan pakai 600, 300, 12, 20. Pak, semisal kalau ada profil yang jauh lebih mendekati, bisa nggak kita pakai itu? Silahkan. Tujuannya kan kita memilih sesuatu itu
berkaitan juga terhadap nilai ekonomisnya. Maka kalau ada yang lebih tipis, ya silakan. Yang lebih mendekati, silakan. Oke. Saya lanjut dari langkah 4, kita menuju langkah ke-5, yaitu checking terhadap adanya tekuk lokal. Apakah ini harus dilakukan? Ya. Kita tidak menginginkan adanya kegagalan terhadap profil yang kita pilih sebelum dia mencapai momen plastisnya, sebelum dia mencapai atau mampu pada kondisi plastisnya, dia lebih gagal lebih dulu dikarenakan adanya tekuk terhadap sayap atau tekuk terhadap badannya. Maka di SNI pun juga sudah diatur untuk menentukan apakah penampang itu adalah penampang yang kompak, penampang tidak kompak, atau penampang langsing. Kompak, tidak kompak, dan langsing semuanya ditentukan oleh sebuah variabel nilai. Oke, dan variabel itu akan kita hitung sekarang. Kita mulai dari checking terhadap kondisi sayap pada WF 600, 300, 12, dan 20. Nih. Untuk rumus lambda P, dan lambda R, khusus untuk profil WF yang sedang kita tinjau saat ini, dan ini merupakan hot roll. Ini yang nanti akan menjadi pembeda dalam perencanaan girder build up. Oke. Tapi itu nanti kita fokus di sini dulu untuk memberikan landasan yang cukup kuat dalam konsep balok. Oke, lambda rumusnya adalah BF dibagi dengan 2TF. Untuk lambda P sama dengan 0,38 akar E dibagi dengan F yield. Dan lambda R adalah 1 dikalikan dengan akar E dibagi dengan F yield. E ini adalah modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa. F yield pun ada nilai dari mutu baja sebesar 240 MPa. Maka sudah bisa kita hitung semua. Nah, kita dapatkan nilai lambdanya sebesar 7,5, lambda P-nya sebesar 10,9, dan lambda R-nya sebesar 28,8. Di sini kita sudah punya tolak ukur untuk menentukan apakah dia kompak, tidak kompak, atau langsing. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa nilai lambda di bawah nilai lambda P, maka sayapnya dari profil 600, 300, 12, dan 20 adalah sayap yang kompak. Kita jangan lupa untuk checking untuk badan atau webnya, di mana nilai lambda P dan lambda R-nya berbeda untuk webnya. Setelah kita hitung, nilainya didapatkan pula lambdanya masih di bawah nilai lambda P, maka badan dan webnya dianggap sebagai penampang yang kompak. Baik sayap maupun badan ada penampang yang kompak. Apa yang terjadi ketika tidak kompak dan penampang itu langsing, maka pendekatannya tidak bisa kita lakukan langsung. Perlu dilakukan penyesuaian dalam pendekatan rumus di SNI-nya nantinya. Nah, kita cek tekuk lokal, semua part baik sayap flange maupun badan web adalah penampang yang kompak. Maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung tahanan rencana dari WF yang dipilih. Rumusnya adalah Mn sama dengan momen plastis sama dengan F yield dikalikan dengan Zx. Maka sama dengan 240 Newton per milimeter persegi F yieldnya. Zx-nya kita hitung lagi karena tadi kita masih pakai Zx assumption, ya. Kita sekarang menggunakan Zx yang dimiliki oleh WF yang kita pilih, yaitu 600, 212, 20. Oke. Lalu kita dapatkan nilai Mn atau nilai Mp-nya berada di 103,413 kali 10 pangkat 7 Newton millimeter. Dan kita lakukan checking terhadap desain filosofi dari LRFD, yaitu MU, moment ultimate, lebih kecil sama dengan faktor reduksi kita kalikan dengan momen nominalnya. Momen ultimate-nya dari mana? Dari nilai yang kita dapatkan di nomor 1, yaitu sebesar 84.375 kg meter.
Momen nominalnya kita dapat dari mana? Kita dapat nilai yang dari di atasnya. Jangan lupa kita kalikan faktor reduksinya dan kita dapatkan nilainya sebesar 93.069 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Maka dari hasil ini kita bisa simpulkan seperti berikut. Pada kondisi struktur gelagar yang ada di soal dengan bentang 15 meter dan beban hidup 500, beban mati 1500, dia menghasilkan momen ultimate sebesar 84.375 kali 10 pangkat 7 Newton per milimeter. Momen terbesar yang terjadi adalah sebesar 84,375 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Itu adalah momen terbesar yang terjadi. Maka mau tidak mau profil yang kita rencanakan harus mampu menahan momen terbesar yang ada. Desain yang kita pilih, profil yang kita pilih adalah profil 600, 200, 12, 20. Di mana profil 600, 200, 12, 20 mampu menahan momen hingga sebesar 103,413 10 pangkat 7 Newton milimeter. Namun jangan lupa adanya sebuah faktor reduksi dalam aturan SNI yang meminta kita untuk menurunkan kemampuan aslinya 10% lebih rendah, di mana nilainya menjadi 93,69 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Kondisi real yang ada, ini kemampuan dari profil 600, 220 dalam menerima momen. Maka bisa kita simpulkan, yep, it's okay. Masih kuat, masih ada selisih, masih ada kemampuan lebih dari profil 600, 200, 12, dan 20. Nah, kurang lebih gitu konsep dalam perencanaan profil gelagar. Oke, dan jangan lupa di sini kita baru memperhitungkan adanya momen. Momen mengakibatkan adanya lendutan. Selain itu sebenarnya kita juga harus memperhitungkan berapa bentuk gaya dalam lain yang menentukan di sini adalah geser, betul. Geser yang berada di area peletakan pun juga perlu kita perhitungkan. Itu dulu yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya harap tugas itu bisa Anda kerjakan dengan baik. Selamat mencoba.